Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejawat sekalian yang saya hormati, guru besar dan juga seluruh sejawat peserta atau yang hadir turut meramaikan temanya apa saja. Jadi hari ini seperti biasa kita tampil dengan menyuguhkan tanya apa saja setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11 rutin persembahan dari Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER dan juga bekerja sama dengan POGI dan IDI Surabaya serta menampilkan narasumber dari Rumah Sakit Universitas Airlangga dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Dan minggu ini adalah kesempatan atau bertemakan mengenai terapi sulih hormon yang akan dibawakan oleh beberapa narasumber dari Divisi Fertilitas Endokrin dan Reproduksi, yaitu dari Divisi Departemen Obgyn FK UNER. Dan hari ini yang akan bertindak sebagai narasumber kebetulan yaitu dari Dr. Ahson Saadi, spesialis Obgyn Konsultan Fair, dan juga kebetulan saya sendiri, dan nantinya sebetulnya akan dimoderatori oleh Profesor Hendy, cuman karena Prof. Hendy Hendarto masih ada kegiatan, maka mungkin nanti akan menyusul. Dan juga kebetulan pada hari ini dari departemen, yakni kepada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen juga sedang berhalangan, maka untuk itu kami persilakan dulu kepada Dr. Ahson yang juga sekaligus selaku Sekretaris Departemen Obgyn FK UNER untuk bisa memberikan sambutan pada tas hari ini. Kepada Dr. Ahson kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Seto selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang saya hormatin, khususnya para partisipan yang hadir pada pagi hari ini. Ya, kebetulan sebetulnya ada kegiatan di fakultas dan kemudian Prof. Hendy, Dr. Brahmana, kemudian saya juga ada kegiatan yang sama, namun kita sempatkan untuk kita bertemu pada kegiatan TAS yang di acara rutin ini. Jadi salam dari Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen, dan nanti Prof. Hendy akan bergabung juga dengan kita semua. Pada siang ini, Dr. Seto, kita akan bicarakan tentang menopause ya. Terkait dengan HRT, saya kira sharing saja. Ini kasus yang sebetulnya agak banyak, namun jarang treatmentnya dan banyak terjadi pada masyarakat. Nah, ini yang nanti akan kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu saya tidak berpanjang lebar. Semoga pada tas kali ini memberikan manfaat kepada diri kita dan khususnya pada pasien-pasien kita. Dan selamat menikmati, salam ketemu minggu depan untuk di tas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Seto melanjutkan. Ya, baik, terima kasih Dr. Ahson selaku Sekretaris Departemen wakili Dr. Brahmana, sambutan dari Departemen Obgyn FK UNER. Dan untuk tanpa berpanjang waktu, seperti biasa kami persilahkan kepada seluruh peserta yang hadir untuk bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan atau bisa berdiskusi langsung atau bisa juga sharing seperti tadi yang Dr. Ahson katakan. Hari ini kita sharing mengenai kasus-kasus terutama yang berhubungan dengan kasus terapi atau pasien-pasien yang membutuhkan terapi sulih hormon, mungkin tidak hanya pada kasus-kasus menopause tapi juga misalnya pada kasus-kasus di mana terjadi indikasi untuk bisa memberikan terapi sulih hormon kepada pasien-pasien kita, misalnya pada kasus pasca keganasan atau pada pasien yang diberikan kemoterapi atau kanker dan lain-lain. Jadi sangat luas sebetulnya indikasinya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin karena Profesor Hendy masih ada kegiatan juga di departemen bersama dengan kita semuanya, maka mungkin kita lanjutkan mulai dulu, mungkin selaku Dr. Ahson juga selaku moderator gitu, untuk sementara nanti sebelum Prof. Hendy bisa bergabung dengan kita semua. Pada Dr. Ahson kami persilakan, Dok. Masih mute, Dok. Masih mute. Ya, baik, terima kasih Dr. Seto ini selaku host ya, dilemparkan ke saya selaku moderator, nanti habis ini saya lemparkan ke Dr. Seto lagi selaku narasumber juga pada kesempatan hari ini sambil menunggu Prof. Hendy nanti.
Namun biar tidak mengurangi waktu kita untuk diskusi ya ke depan, mungkin kami persilakan kalau Dokter Seto mungkin ada yang disampaikan dulu sebelum kita ada sharing untuk mendiskusikan tentang menopause ini. Kami persilakan, monggo. Oke, baik. Mungkin saya kata sharing sebenarnya sayang sekali mudah-mudahan nanti Prof. Hendi bisa bergabung karena justru ini Prof. Hendi ini mungkin yang juga riwayatnya lebih banyak berkecimpung di PERMI atau menopause, perkumpulan menopause Indonesia. Jadi terutama di Surabaya. Jadi mungkin kita mengharapkan kehadirannya, tapi sambil menunggu mungkin izinkan saya untuk sharing sekilas mengenai terapi atau obat-obatan terapi sulih hormon yang dimana mungkin tidak banyak yang baru, tapi saya coba mencari basic. Jadi saya coba bagaimana memaparkan konsep batasan. Jadi bagaimana apakah sebenarnya goal dari terapi sulih hormon tersebut dan juga bagaimana evidence base-nya, karena kita tahu pastinya masih banyak kontroversi terutama penggunaan hormonal, terutama pada pasien-pasien dengan morbiditas tertentu, apakah aman atau seberapa lama kita harusnya memberikan terapi, kemudian jenis yang mana. Nah, ini memang sampai sekarang kadang beberapa sejawat mungkin masih ragu-ragu untuk bisa memberikan pasien mana atau kandidat pasien yang seperti apa yang bisa kita berikan terapi sulih hormon. Dan juga mungkin terakhir sedikit mengenai update atau juga refreshing, nantinya ada panduan dari PERMI dan juga mungkin sedikit update dari referensi dari luar. Jadi kalau kita tahu di awal ini intinya bagaimana dulunya mungkin dikatakan sebagai HRT, jadi mungkin yang istilah yang lebih terkenal dikenal yaitu hormonal replacement therapy. Tapi kemudian dari society di seluruh dunia mungkin sekarang lebih langsung direct mengatakan sebagai MHT atau menopausal hormonal therapy, di mana tujuan dari menopausal hormonal terapi ini ya tentunya pada intinya adalah bagaimana mengurangi gejala. Jadi apapun itu, jadi semuanya pengobatannya kembali dari keluhan pasien, baik itu yang mungkin yang paling umum mengenai hot flashes atau juga ya gejala-gejala atau keluhan lain yang terkait dengan gejala perimenopause ataupun juga menopause sendiri, di mana nanti sampai adanya ditemukan gangguan dari tidur atau istirahat, kemudian tentunya juga kestabilan mood, dan juga ada gangguan-gangguan sampai yang kita beberapa kali temukan, yaitu adanya gangguan muskuloskeletal, di mana nah ini yang tadi saya katakan sebetulnya ada beberapa kontroversi, di mana apakah kita boleh sebetulnya memberikan hormonal replacement terapi ini, dan di mana sebetulnya yang kita tahu sepanjang hidup, terutama dengan meningkatnya usia, maka baik laki-laki maupun perempuan sebetulnya juga besar atau mempunyai paparan atau risiko yang besar terhadap CAD atau kardiovaskular atau cardioamiopathy disease. Jadi di mana selama hidupnya, terutama sekali lagi dengan berkaitan dengan usia ini risikonya meningkat. Hanya saja keuntungan dari segi perempuan ini atau dari sisi wanita adalah mereka sebetulnya selama hidupnya ini terlindungi oleh apa? Oleh tentunya adanya hormon atau terutama estrogen yang diproduksi oleh ovarium sepanjang hidupnya, dan terbukti di mana ketika memasuki masa menopause maka risiko coronary artery disease ini secara signifikan langsung meningkat, yang dikatakan sebagai menopausal metabolic syndrome, di mana adanya modifikasi atau ada gangguan dari metabolisme lipid ini pada kondisi menopause yang dikatakan suatu estrogen deficiency state, atau di mana kondisi di mana kadar estrogen dalam tubuh sudah sangat menurun, maka berbagai macam metabolic syndrome itu akan selalu atau akan mulai meningkat atau akan mulai muncul terkait dengan metabolisme karbohidrat, homosistein, dan yang lain, yang dimana ujung-ujungnya adalah semuanya berkaitan dengan kejadian atau angka aterosklerosis dengan berbagai macam komplikasinya. Namun di sisi lain juga ada berbagai penelitian yang mendukung, di mana dikatakan kalau dengan pemakaian estrogen only, maka ada risiko untuk stroke itu sendiri atau yang berhubungan dengan coronary artery disease itu menurun hingga 30% dengan mereka yang menggunakan combine, jadi oral atau combine
hormonal replacement terapi, estrogen dan progesteron itu penurunan angka stroke-nya bisa menurun sampai 40%, di mana tidak ada hubungan yang signifikan antara stroke dengan penggunaan hormonal terapi hormonal yang ada. Namun memang ada beberapa penelitian yang lain mengatakan adanya peningkatan risiko terhadap stroke ini di mana pada penggunaan terapi dengan dosis estrogen mungkin yang sedikit lebih tinggi, dikatakan cut off-nya di atas 1,25 mg. Nah, dari biasanya yang estrogen yang paling sering kita gunakan ya dengan conjugated estrogen. Nah, sekali lagi jadi pertanyaan, apakah memang betul ini bersifat kardiovaskular protektif, di mana kalau secara fisiologi atau mungkin mekanismenya, bahwasanya efek kardioprotektif dari hormonal replacement terapi ini, atau lebih detailnya atau lebih fokusnya pada estrogen ini, dia bisa menurunkan berbagai macam kadar kolesterol dan lipoprotein, dan juga meningkatkan kolesterol baik, termasuk salah satunya yang paling sering ya HDL dan lipoprotein. Dan juga secara umum dikatakan estrogen ini bisa menurunkan insidence dari cardiovascular disease sampai 50%, di mana efeknya atau patomekanismenya adalah dia bisa remodeling atau meningkatkan sensitivitas vaskular smooth muscle atau otot polos vaskuler, dan lebih respon terhadap organ atau faktor-faktor yang vasodilator, seperti salah satunya yang paling sering ya nitric oxide, sehingga menuju atau merangsang pada kondisi vasorelaksasi. Dan ini adalah efek kardiovaskular protektif dari estrogen. Dan dari penelitian angiografi, jadi pada mereka peneliti yang melakukan angiografi pada wanita-wanita yang postmenopause dengan gangguan ischemic heart disease, maka juga didapatkan penurunan stenosis dari koroner dengan penggunaan estrogen monoterapi. Jadi ini dikatakan sebenarnya juga masih banyak yang mendukung. Jadi, dan termasuk juga misalnya pada penggunaan yang combine, yaitu dengan progestin sebagai co-medication atau penalaksanaan yang barengan dengan estrogen, itu juga tidak menurunkan efek kardioprotektif dari estrogen sendiri. Nah, ini mungkin kita sekedar refreshment lagi aja, bahwasanya refreshing lagi bagaimana panduan tata laksana dari kalau di Indonesia tentunya kita mengacu pada IVERI maupun pada PERMI, di mana ini intinya adalah kembali lagi apakah sang pasien tersebut mengeluh atau tidak. Jadi mungkin ini lebih akuratnya, apakah baik itu menopause yang memang induced menopause yang tadi kita bahas, bahwasanya ada efek dari surgical maupun kemoradiasi sehingga akhirnya terjadi penurunan jaringan ovarium atau bahkan kerusakan total, atau memang yang secara alami atau aging dari menopause atau perimenopause. Semuanya akan kembali pada keluhan pasien tersebut didapatkan atau tidak. Bila mana sebetulnya pada pasien tersebut tidak didapatkan keluhan yang berarti, maka pada prinsipnya adalah tetap lifestyle modification dan juga menjaga kesehatan dengan olahraga. Jadi belum ada atau indikasi absolut untuk kita menggunakan hormonal replacement therapy. Sebaliknya, kecuali bila mana didapatkan keluhan menopause, maka baru, dan juga level kedua adalah sang pasien tersebut mau atau berkenan menggunakan terapi-terapi hormonal dengan segala macam seringkali mitosnya. Kemudian juga tentunya kita tahu namanya hormonal replacement terapi ini yang membutuhkan suatu keteraturan dan merupakan suatu long term terapi, jadi terapi jangka panjang. Bila mana pasien setuju, dan terakhir ketika satu didapatkan keluhan, kedua pasien juga setuju untuk diberikan terapi, ketiga tentunya bila mana kita harus screening apakah ada kontraindikasi absolut penggunaan pada pasien tersebut. Bila mana ada, baru itu tentunya kita harus pilihkan terapi di luar hormonal replacement terapi. Tapi kalau tidak ada, setelah kita memberikan persetujuan, pasien memberikan persetujuan dan juga setuju untuk diberikan pengobatan yang mungkin relatif jangka panjang ini, baru nanti kita akan lanjut pada pemeriksaan screening, pemeriksaan fisik dan dasar dan yang lainnya. Jadi
intinya adalah baik itu menopause yang karena pasca tindakan iatrogenik, baik itu pembedahan maupun kemoradiasi pada pasien kanker, ataupun memang aging, maka intinya adalah satu, apakah ada keluhan, dua, pasien apakah menghendaki dan setuju untuk diberikan terapi, dan ketiga tentunya adakah kontraindikasi pada pasien tersebut. Ini sekedar mungkin update sedikit dari penggunaan ini. Jadi kembali lagi adalah bahwasanya penggunaan terapi sulih hormon ini adalah kembali pada masing-masing individu, bagaimana preference atau keinginan dan juga tentunya keluhan, sign dan symptoms dari pasien tersebut. Dan pada society di luar negeri beberapa mengatakan bahwasanya kita baru bisa memberikan terapi sulih hormon itu bukan hanya pada semua selain ada keluhan, tapi pada pasien tersebut kita menilai apakah ada risiko atau bahkan sudah terjadi atau sudah mengalami coronary artery disease, dan itu menjadi indikasi malah yang lebih kuat untuk kita berikan. Dan mungkin ada yang lain di European Menopause Journal ini, mereka membuat suatu risk score, mungkin nanti bisa di browsing sendiri, apakah tinggi atau rendah risiko bila mana kita memberikan terapi HRT jangka panjang. Bagaimana dengan kasus mungkin yang post malignancy, atau ya bukan post malignancy ya, artinya pada kasus-kasus dengan keganasan, maka tidak ada bukti yang adekuat adanya peningkatan atau rekarensi dari keganasannya sendiri pada mereka yang menggunakan hormonal replacement therapy. Jadi tentunya ini juga lebih melegakan bagi kita. Dan juga pada intinya monitoringnya adalah mungkin Jawat Onkologi yang mungkin lebih tahu detailnya. Intinya bagaimana kita monitoring pada pasien tersebut, baik monitor secara histological testing atau biasanya dengan pemeriksaan serum kita menilai apakah ada lagi muncul lagi hormon reseptor pada tumor atau kanker yang timbul pada pasien tersebut. Dan dari situ nanti dari pemeriksaan histologi maupun pemeriksaan darah nanti baru kita bisa menentukan apakah pasien ini termasuk high risk pada pemberian terapi hormonal atau low risk. Mungkin yang terakhir saya paparkan, mungkin ini kebetulan ada up to date, jadi data yang terakhir bagaimana keputusan yang ada dari ahli-ahli di dunia ini masih paling baru, mungkin baru seminggu yang lalu di up to date, jadi tanggal 7 Desember, bahwasanya intinya kembali lagi tujuan dari hormon terapi itu adalah bagaimana menekan atau mengontrol gejala-gejala, terutama gejala vasomotor seperti hot flashes dan juga gejala lain yang berhubungan dengan perimenopause maupun menopause, yaitu gejala gangguan tidur dan yang lain-lain. Dan penting kita bagaimana kita menseleksi pasien, karena tentunya tidak semua pasien mempunyai risiko, terutama risiko terhadap coronary artery disease atau risiko yang lain, di mana nantinya penggunaan hormonal terapi itu sendiri juga akan mempengaruhi kualitas hidup dari pasien tersebut. Dan kalau mungkin nanti dunia kita diskusi bagaimana regimen apa yang dipakai, ya tentunya sebagai agent utama tentunya pastinya adalah estrogen, di mana mungkin conjugated equine estrogen atau EK ini yang biasanya lebih menjadi preference karena yang paling dekat atau paling mirip dengan estrogen alami yang diproduksi oleh ovarium. Dan pada mereka yang dengan uterus yang masih intak dan memang ada indikasi untuk diberikan hormon terapi, maka mereka akan memerlukan progestin, di mana mungkin yang sekarang ini teknologi terbaru dan mungkin sudah banyak ada di pasaran, yaitu Micronest Progesterone. Ini yang dikatakan sebagai first line progestin yang sebagai co-medication terhadap estrogen sebagai hormonal terapi. Durasinya kurang lebih sekitar 3-5 tahun, atau ya kembali lagi apakah masih ada gejala pada pasien tersebut. Mungkin itu dulu yang bisa saya paparkan sekilas mungkin untuk merangsang diskusi kita pada pagi ini. Terima kasih Dr. Hasan. Baik, terima kasih Dr. Seto. Kita mulai diskusi. Sebenarnya saya ada slide, tapi saya kira punya Dr. Seto juga udah lengkap itu. Jadi kita menghemat waktu aja. Nanti kalau ada waktu luang ganti slide saya mungkin bisa saya tambahkan.
Baik, ini ada masukan, Dokter Seto ada pertanyaan. Jadi pada wanita menopause usia 45 tahun tanpa faktor risiko, ya, dengan keluhan hot flashes dan untuk mengurangi risiko kardiovaskuler. Nah, mohon terapi apa yang disarankan, menurut Seto. Dari Dokter Arman Jaya Kusli ya. Ini salah nih, kemarin sebenarnya saya sengaja bilang sama Dokter Firda ini biar saya hostnya, biar saya mengontrol pertanyaannya. Ini Nah, apa nanti sama-sama kita jawab ya. Dokter Seto mendalami ini juga. Ya, jadi, silakan. Jadi mungkin kembali lagi pada wanita menopause. Jadi artinya berarti pasien ini sudah terdiagnosis menopause. Mungkin kalau saya terlewat sedikit atau kami terlewat sedikit, kembali lagi bahwa bahasanya definisi menopause adalah tentunya 1 tahun tidak mendapatkan siklus menstruasi atau ovulasi pada wanita tersebut, maka kita bisa mengatakan bahwa wanita tersebut sudah masuk ke masa menopause. Secara data sekilas mungkin usia menopause kalau di luar negeri kurang lebih rata-rata di angka 51 tahun, tapi kalau di Indonesia kalau tidak salah mungkin nanti dibetulkan Prof. Hendi juga di angka per ini di angka 49 tahun kalau nggak salah 48 49 tahun. Nah, jadi di mana kita juga memang punya batasan. Jadi kalau apakah pasien ini membutuhkan hormonal replacement terapi atau tidak, biasanya kita juga lihat betul salah satunya adalah apakah dia mempunyai faktor risiko atau tidak. Jadi kalau memang misalnya tanpa faktor risiko, kemudian dengan memang kembali lagi sudah timbul gejala dan juga sekaligus untuk mengurangi risiko kardiovaskular, maka tidak ada salahnya kembali lagi sebetulnya kita bisa melihat apakah antara risk dan benefit pada pasien tersebut. Jadi 45 tahun ini sebenarnya juga angka yang nanggung, memang cut off kita. Jadi misalnya pada kasus-kasus mereka yang dilakukan tindakan histrektomi, apakah kita lakukan BSO atau tidak. Jadi itu juga salah satunya patokannya juga memang dari faktor usia, di mana kembali lagi hormon replacement terapi ini dengan segala kontroversinya, pemberian yang terlalu dini juga apapun itu, kita memberikan agent yang dari luar yang meskipun diusahakan mirip dengan tubuh, tapi ternyata ada risiko di mana. Jadi artinya ketika usia 45 tahun ke atas, maka mungkin baru kita lakukan BSO bila mana memang termasuk pada saat operasi ada indikasi untuk kita lakukan BSO. Tapi bila mana kurang dari 45 tahun, memang biasanya kita lebih preference kita adalah untuk tetap mempertahankan ovarium sehingga bisa menghindarkan kita dari pemberian HRT pada pasien tersebut, karena kita anggap dengan asumsi menopause masih di sekitar 49-50 tahun, maka masih ada paling tidak 4-5 tahun estrogen alami dari ovarium dari wanita tersebut. Mungkin Dokter Son bisa menambahkan, Dok. Ya, baik, Dr. Seto. Jadi seperti yang Dr. Seto katakan untuk sekarang kaitan dengan premi menentukan di 49 tahun dan sebagainya. Dan penekanan pada pertanyaan ini adalah bagaimana pengelolaan hot flashes dan risiko kardiovaskuler untuk pengelolaannya. Jadi nomor 1 mungkin sejawat pastikan bahwasanya kaitannya dengan BHI, ya, sehingga di stop pada suatu penelitian dan sebagainya. Sehingga lebih hati-hati, sebetulnya bukan dilarang pada penggunaan terapi sulih hormon tadi, tapi sangat lebih hati-hati. Contohnya pada penggunaan terapi kardiovaskuler yang bersifat preventif primer maupun sekunder sebetulnya tidak direkomendasikan. Itu demikian. Nah, sedangkan kalau memang treatment adanya keluhan hot flashes sama seperti yang alurnya dari Dr. Seto katakan tadi. Pertama, sebetulnya tingkat awalan mesti kita memperbaiki kondisi keadaan umum ibunya dan sebagainya. Karena kita tahu kelainan menopause terkait dengan somatik dan juga ada kaitannya dengan psikis. Nah, namun kalau itu biasanya dijumpai pada kasus-kasus kalau hot flashes biasanya jarang kasus hot flashes untuk di Indonesia, biasanya kejadian di luar. Namun ini lebih khas kalau di Indonesia lebih muncul itu biasanya keluhan menopause-nya tadi adalah sesuatu yang mungkin bisa diperhatikan dan memerlukan mendapatkan treatment. Bila pada perbaikan kondisi, latihan, makan minum yang cukup dan sebagainya tidak membaik, maka pemberian dengan penggunaan terapi sulih hormon tadi bisa diberikan sebagai preventif awalan, namun harus adanya screening.
karena ada kontraindikasi absolut dan relatif yang ada pada kasus-kasus menopause tersebut. Jadi bisa. Nah, apa prinsipnya sebetulnya terapi sulih hormon yang tadi Dr. Seto kemukakan tadi? Jadi prinsipnya itu adalah memberikan keuntungan, ya, memberikan keuntungan yang baik pada pasien tersebut dan tidak membahayakan. Ada dua. Jadi net benefit dan do no harm. Istilahnya dua prinsip tadi yang kita pegang. Jadi contohnya tadi kalau kardiovaskuler tadi, sehingga WHO menyetop tadi, itu juga memberikan masalah yang memberikan ketakutan. Nah, namun pada seleksi pasien yang dengan tidak ada kontraindikasi dan sebagainya bisa diberikan agar tidak membahayakan, berikanlah dosis yang rendah. Pada dosis yang rendah itu biasanya ambil contoh etinil estradiol atau estradiol valrat digunakan yang 1 mg itu bagaimana responnya. Ya, ini kita berbicara seandainya sudah tidak ada kontraindikasi, ya, kemudian evaluasi bagus semua. Dan kalau itu membaik 3-6 bulan nanti dievaluasi lagi bagaimana, apakah bisa hilang, karena hati-hati nanti ada muncul kelanjutannya. Ada jurnal yang baru menyebutkan menghentikan itu gimana, secara gradual apa di stop, berhenti begitu saja kalau seandainya dia ingin menghentikan. Itu ternyata sebetulnya di stop secara tiba-tiba atau sudden itu tidak ada masalah, tidak ada perbedaan. Dan tidak ada jurnal yang mengatakan penelitian itu antara menghentikan tiba-tiba dan secara keseluruhan tadi. Itu demikian. Jadi meluruskan saja, jangan mentreatment kardiovaskular sebagai pencegahan primer maupun sekunder pada penggunaan HRT. Demikian mungkin dari pertanyaannya Dr. Arman ya. Kemudian selanjutnya ada Dr. Seto ini pada kasus prolap organ panggul yang grade 2 ya. Pada perimenopause apakah TSH bisa memperbaiki keadaan di samping perubahan lifestyle yang mendukung? Ya. Monggo Dr. Seto. Ya dok, saya coba menjawab mungkin. Jadi ya mungkin ini yang lebih tepatnya lagi memang dari Jawa Urogin juga nanti ya, mungkin siapa tahu mungkin ada yang bisa menambahkan. Tapi pada prinsipnya sebetulnya kembali lagi kita berusaha menggunakan atau meminimalisir tetap penggunaan SH ini atau terapi sulih hormon ini. Jadi artinya kecuali pada pasien tersebut mungkin yang diasumsikan Dr. Joko mungkin artinya lebih pada bagaimana keluhan-keluhan saat berhubungan ya. Jadi atau mungkin terkait dengan vagina yang kering atau kemudian oleh karena adanya organ panggul yang turun dan yang lainnya, sehingga jadi andai kata misalnya kalau kita tahu yang saya tahu prolaps organ panggul grade 2 kita mungkin belum ada indikasi ya untuk kita berikan kita lakukan misalnya hysterektomi atau tindakan operatif yang lain, sehingga kita tahu bahwasanya sebetulnya mungkin andai kata organ ovariumnya kita asumsikan masih bisa bekerja, maka biasanya kita juga sangat atau kita bisa menunda dulu pemberian terapi sulih hormon. Mengenai keluhan terkait dengan prolaps organ panggulnya, misalnya terkait dengan dispareni pada saat berhubungan, maka sebetulnya masih banyak modalitas lain yang bisa kita berikan, atau mungkin istilahnya terapi-terapi obat yang lain yang kita tahu sekarang banyak beredar di pasaran, entah itu gel pada saat untuk berhubungan atau mungkin yang lain yang bisa jadi ada yang memang murni hanya sebagai istilahnya pelumas, atau pada beberapa regimen atau beberapa merek juga sudah memang ada diselipkan atau memang dimasukkan hormonal. Jadi yang kita tahu mungkin ada gel yang berisi estrogen dan yang lainnya. Jadi kalau sekali lagi saya melihatnya ini memang belum bisa atau belum perlu untuk diberikan kecuali memang ada kita temukan defisiensi estrogen dan sekali lagi adanya risiko kardiovaskular yang nyata pada pasien tersebut. Jadi bukan untuk mendukung atau keluhan atau mengurangi keluhan pada prolap organ panggul. Mungkin Dr. Hasan bisa menambahkan. Ya, sepakat Dr. Seto. Jadi memang betul penggunaan karena kita bicara terapi sulih hormon pada pertanyaan yang bagus tadi disampaikan oleh Dr. Joko Pratomo tadi, apakah perlu? Ya, kadang kita karena terpicu dengan wah diberikan saja karena dia akan memperbaiki juga ya. Secara metabolisme keseluruhan, secara fisiologisnya estrogen itu terutama pada kasus-kasus menopause sangat dibutuhkan sebetulnya ya. Namun kita juga melihat menopause itu bukan suatu penyakit, itu kondisi fisiologis.
Jadi bila ada simptom atau gejala yang menyarankan atau mendukung untuk diberikannya, maka akan diberikan. Seperti tadi disebutkan evaluasi dulu. Nah, ini ada satu kasus. Memang kita tahu gejala menopause berbagai perangai, ya, berbagai muncul berbagai keluhan. Makanya disebut suatu sindrom, ya, suatu sindrom menopause, suatu simptom. Nah, yang ditanyakan adalah terkait dengan keluhan yang urogenital. Ya, pada keluhan urogenital ini sesungguhnya kalau kita lihat dari menopause kita lihat dua, dia gangguan kencing apa tidak, gitu ya, gangguan kemih apa tidak. Tapi yang ditanyakan terkait dengan prolapnya, sehingga prolap organ panggul ini yang menjadi permasalahan. Nah, yang ditanyakan ada grade-grade-nya. Kita tahu kalau sudah grade 3, 4, ya, apalagi ada rektokal dan sebagainya, mungkin teman uroginekologi nanti akan, kalau ada di sini boleh raise hand, nanti kita sharing sama-sama. Jadi sekali lagi juga keluhan yang ada di menopause itu sebetulnya kasus-kasus geriatrik pada kasus penyakit dalam, kasus jantung, ya, jadi multidisiplin. Jadi kita jangan tinggalkan teman-teman atau sejawat kita yang lain, agar kita meminimalkan dampak hal-hal yang tidak diinginkan atau dampak mediko-legal yang di kemudian hari dan sebagainya. Kita saling mengontrol dan saling menguatkan. Di objin adalah terkena organ ovariumnya yang menurun. Jadi kita mengevaluasi secara holistik tentunya. Namun kalau pada yang prolap tadi, tentunya pada 1-2 ini yang grade ringan, ya. Walaupun nanti yang berakhir dengan suatu teman sejawat uroginekologi dengan pembedahan dan sebagainya, ada waktunya pada tahap awal tadi, tingkat awal tadi, kita KIE ke pasien, mengurangi hal-hal yang batuk, tekanan abdomen yang meningkat, ini kita kendalikan. Dan disebutkan pada saat itu sambil menunggu kita secara kalau non bedah menggunakan sarium dan sebagainya. Nah, pada saat penggunaan hal-hal ini kaitan dengan urogenital dan kaitan dengan menopause, bisa kita menggunakan sambil menunggu tadi menggunakan terapi hormon yang sifatnya lokal, jadi pemberian oles dan sebagainya. Dulu Ovestin gampang, sekarang nggak sulit. Namun penggunaan estrogel, maaf saya sebut nama ya, kayak yang saat ini yang ada di Indonesia salah satunya itu penggunaan estradiol valerat tadi dioleskan 17 beta hidroksi estradiolnya. Itu dioleskan pada bagian paha dalam, itu akan membantu mengurangi keluhan-keluhan yang terkait dengan urogenital tadi. Jadi yang direkomendasikan Hiveri pun juga demikian. Jadi treatment awal, tangani kondisi awal yang menimbulkan keluhan, teman uroginekologi kalau memutuskan suatu tindakan operatif dengan SOP-nya, maka sambil menunggu bisa kita berikan obat tersebut. Saya kira itu nggih, Dr. Joko, matur nuwun pertanyaannya. Kemudian berikutnya Dr. Reni kalau salah ini ya, ada Dr. Reni Widianti. Selamat siang, ada pasien yang mengalami keluhan menopause. Sampai kapan HRT diberikan? Monitoring apa saja yang dilakukan pada pasien tersebut? Efek samping yang harus diantisipasi. Bagus sebenarnya ya. Ya, monggo Dr. Seto. Ya, terima kasih Dok. Jadi mungkin saya coba menjawab. Jadi kembali lagi karena pertanyaannya jawabannya mungkin sudah ada di pertanyaan. Jadi kembali lagi ke keluhan. Jadi kalau tadi dari update tadi yang saya paparkan, mungkin awal tadi antara 3 sampai 5 tahun awal kita akan monitor. Tapi juga ada alternatif lain. Tadi yang sudah dipaparkan kekerasan juga. Jadi bahkan bisa jadi ketika di tengah-tengah terapi pasien juga bisa stop ketika mungkin keluhannya juga sudah membaik atau bahkan mungkin mereda atau menghilang, maka suatu saat juga ada mungkin seperti jeda di mana pasien tersebut tidak menunjukkan HRT-nya kecuali nanti ada keluhan. Terus bagaimana monitoringnya? Maka ada beberapa modalitas ya, yang paling mudah, murah, ya tentunya ya keluhan itu tadi monitoringnya. Terus kemudian ada beberapa alternatif lain, seperti kalau dulu mungkin kita di polimenopause kita di stoma ada alat itu yang bone density itu mungkin, atau juga sekarang juga di laborat juga ada bisa pemeriksaan untuk bone density, itu juga salah satunya di mana mungkin kita tahu apakah mungkin itu justru monitoring apakah kita ada indikasi untuk melanjutkan kembali terapi sulih hormonnya ini. Dan juga mengenai efek samping yang harus diantisipasi mungkin ya lebih pada kardiovaskular risk itu sendiri. Jadi apakah ada peningkatan tekanan darah atau kemudian juga ada risiko atau gejala vaskular atau aterosklerosis yang lain, di mana yang kalau yang dari saya paparan tadi sebetulnya hal tersebut justru
minimal atau bisa menurunkan, termasuk seperti risiko stroke dan yang lainnya. Oke, begitu dok. Mungkin ada tambahan Dr. Rasul. Jadi pertanyaannya Dokter Eni ini hampir sama dengan Dokter Unggul. Jadi Dokter Unggul menanyakan juga pada wanita dengan uterus, artinya mungkin yang belum di TAH ini ya, di TAH, sampai usia berapa HRT boleh diberikan. Jadi Dokter Seto, ya dok, apa namanya, kita evaluasi terus dengan kaitannya dengan simptomnya ya. Itu demikian ya. Kalau ini saya boleh bawakan ada satu slide juga, mungkin izin sharing pas ini biar bisa memudahkan. Nah, ini ada satu slide saja jadi per slide-nya. Nah, jadi pada gambaran ini menunjukkan bahwasanya setelah dimulai dengan embryo transfer, maaf. Jadi estrogen terapi, jadi kita mengevaluasi tiap 3 sampai 6 bulan. Itu demikian ya. Kita tahu kalau bagaimana kalau yang osteoporosis dan sebagainya, tentunya jangka panjang. Namun keluhan ini disarankan di 3-6 bulan selalu dievaluasi. Jika simptomnya terkontrol, maka boleh dilanjutkan dengan hormon terapinya tadi. Namun jika tidak dikontrol, maka ada muncul side effect yang harus diperhatikan seperti yang tertera di bawah ini, maka kita evaluasi ulang. Ya, evaluasi ulang. Apakah dia memerlukan treatment yang lainnya? Apakah dia perlu kita konsulkan dengan sejawat yang terkait tentunya? Kemudian contohnya headache dan sebagainya. Ini sejawat neurologi akan lebih mengevaluasi lebih dekat lagi gitu ya. Kemudian apakah ada gangguan yang sebelumnya kita evaluasi tidak apa-apa. Sehingga muncul pada pertanyaan yang berikutnya tadi, itu juga bagian apa saja yang dievaluasi. Tentunya seperti evaluasi pada saat kita akan melakukan pemberian TSH tadi. Hanya saja yang praktis-praktis saja, sedangkan guide yang ada dilakukan di 6 bulan itu bila ada keluhan, jadi tidak selalu. Bahkan membuktikan menopause apa enggak itu dalam ASRM, ya ASRM atau istri itu tidak mewajibkan harus diperiksa di FSH-nya untuk memastikan dia. Tidak demikian, padahal tidak dianjurkan, tidak suatu grade yang di grade A untuk disarankan, tidak. Artinya kita sangat ekonomis sekali dan sangat prinsip untuk mengetahui evaluasi. Contoh pada pemeriksaan tulang, dia tidak 1 tahun atau 6 bulan, tapi dia menyarankan di 2 tahunan. Sedangkan hal-hal yang penting pada kasus-kasus yang kardiologi, kemudian terkait dengan arteriosklerosis, jadi level lipid protein itu yang mungkin akan evaluasi lebih dini, karena hal-hal ini yang sangat membahayakan dari tingkat vaskulernya. Saya kira demikian. Jadi evaluasi per 6 bulanan, kemudian kita melanjutkan atau menurunkan. Demikian ya. Baik, saya lanjutkan lagi untuk berikutnya Dr. Mike Irawan ya. Mike Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin bertanya, untuk terapi sulih hormon apakah bisa diberikan fitoestrogen? Wah, ini bagaimana perkembangan fitoestrogen? Mungkin kalau ada yang teman dari Malang, kalau ada yang mendengar, monggo nih. Saya kira teman-teman yang dari fitoestrogen dari Malang ini juga sangat menggeluti penelitian di fitoestrogen ini. Bagaimana kekurangannya dan kelebihannya dibandingkan dengan estrogen? Mohon bimbingan. Silakan Dr. Seto. Ya, makasih dokter. Jadi mungkin artinya fitoestrogen ini kan suatu bahan-bahan atau istilahnya yang lebih alami, jadi biasanya yang dari golongan biji-bijian, yang kacang kedelai, edamame, dan yang lainnya, atau bahkan yang mungkin sudah olahan, jadi seperti tahu tempe dan lainnya. Teman, kalau mengenai ininya sendiri, regimennya atau produknya sendiri, mungkin tadi yang dikatakan Dr. Rasul, mungkin dari teman-teman dari Malang mungkin sudah lebih banyak mendalami, tapi yang setahu saya memang sampai sekarang belum masuk di protokol atau belum masuk di anjuran, baik itu yang ada di Indonesia, jadi dari PERMI atau UVRI, maupun yang ada di dunia. Jadi memang ada beberapa penelitian yang masih berjalan, tapi memang belum ada hasil yang signifikan kalau yang setelah saya baca. Mungkin Dr. Hasan bisa menambahkan, Dok. Ya, betul. Jadi untuk fitoestrogen, jadi kubu, istilah saya bilang kubu ya, kita ini kubu timur ya, sedangkan yang di kubu barat itu antara organisasi asosiat Amerika dan Eropa sendiri itu tidak meyakini, ya, walaupun sedikit-sedikit mereka mulai terbuka kaitannya dengan hal-hal fitoestrogen apa yang mungkin berdampak, yang bisa membantu itu. Nah,
kaitannya dengan fitoestrogen ini, sehingga pada yang direkomendasikan dia belum mampu dikatakan untuk sebagai terapi suli hormon yang seperti yang diberikan pada penggunaan estrogen dan progesteron tersebut. Nah, padahal beberapa penelitian memang fitoestrogen di wilayah timur Cina dan sebagainya yang saya sebutkan tadi, bahkan di Unbra sendiri melakukan dan concern pada penggunaan fitoestrogen ini. Dan di Indonesia di wilayah timur ini fitoestrogennya sangat banyak. Dan secara epidemiologi ya, itu kenapa di wilayah timur ini jarang keluhan-keluhan yang hot flashes yang terjadi pada wilayah barat? Kemungkinan salah satunya di kita ini pengguna fitoestrogen, selain di fitoestrogen dengan penggunaan adanya daerah tropis dengan vitamin D yang bagus, ini akan memperbaiki kadar tulang kita, dan keluhan-keluhan itu tidak muncul, berbeda dengan keluhan yang ada di negara barat. Ya, sehingga berkesimpulan bagaimana sebetulnya sampai sejauh ini fitoestrogen dianggap masih belum istilahnya equal dengan treatment hormonal, namun bisa digunakan justru pada tahap-tahap awal, itu bisa digunakan untuk mencegah atau menghilangkan keluhan-keluhan menopause tersebut. Banyak sebenarnya pilihan yang prinsipnya, kalau saya ingat dulu penggunaan yang black cohosh dan sebagainya, ada yang dulu 20 mg, 100 mg itu bisa digunakan, atau tribestan kelompok protodioksin itu juga bisa digunakan. Jadi sesungguhnya fitoestrogen bermacam-macam, bahkan dari buahan, dari yogurt itu juga bisa mengandung kadar estrogen yang cukup sehingga bisa kita konsumsi untuk meminimalkan keluhan-keluhan tersebut. Jadi demikian terkait dengan fitoestrogen. Kemudian Dr. Indi, ya, kalau tidak ada kontraindikasi, bisa nggak untuk terapi biar kelihatan awet muda? Kemudian, ya, monggo saya tahu gimana saya tahu. Iya, ya mungkin kita sudah tadi bahas bersama ya, artinya, jangankan untuk terapi istilahnya terapi untuk awet muda, tapi bahkan untuk terapi yang indikasi yang ada gejala saja itu tadi sudah kita juga sangat ketat, apalagi di luar negeri tadi juga lebih ketat lagi, bahwasanya sampai ada apakah pasien tersebut atau perempuan tersebut mempunyai risiko coronary artery disease atau bahkan sudah jatuh dalam kondisi coronary artery disease, baru mungkin ada indikasi yang kuat untuk diberikan terapi suli hormon. Kalau tadi Dr. Rasul mengatakan istilahnya bukan, ya betul tadi disebutkan bukan primary prevention. Jadi ini apalagi mungkin yang indikasi yang di luar risiko komplikasi ataupun bahkan keluhannya pun tidak ada. Jadi itu mungkin jawabannya sederhana, Dok. Mungkin Dr. Rasul menambahkan. Ya, baik. Saya izin share screen juga. Jadi mendasari sebetulnya kehati-hatian dalam treatment. Kadang kita ini sering melakukan upaya yang istilahnya wah ini bisa dipakai untuk terapi dan sebagainya. Dan kita kalau kita melihat di negara maju berkembang yang lainnya sangat berhati-hati. Jadi saya contohkan pada ini slide saya ini. Contohnya ini dimulai dari WHO. WHI ini melakukan treatment yang menggunakan ini bisa dipakai sebetulnya formula ini. Jadi kalau kita kombinasi, tadi ada pertanyaan kalau nggak salah yang di berikutnya tadi saya baca, itu menggunakan CEE dengan 0,6. Kalau ada yang 0,3 tapi ini sulit dicari. Jadi yang 0,6 ditambah dengan MPA setengah tablet atau yang 2,5 mg. Ini dilakukan penelitian, sebetulnya targetnya ini meneliti dia 10 tahun gitu ya. Maka pada awalnya saja dia sudah di stop ya untuk tahun tahun kelima ini ya setelah 2 tahun ini di stop. Nah, ini juga yang dia menggunakan treatment yang menggunakan estrogen saja ya. Karena dilihat yang menggunakan combine ini berbeda dengan yang menggunakan yang ini saja. Jadi ini bisa berjalan terus. Namun di 6,8 tahun ada peningkatan ya CVA dan jantung kronis. Jadi ini sehingga di stop. Nah, atas dasar ini sebetulnya kita lebih berhati-hati. Ini WHI yang melakukan penelitian yang ribuan ya. Kalau ini jumlahnya berapa nih? 16.000 dan 10.000. Sehingga penelitian yang di Inggris yang kelompok ini MWS ini sebetulnya mau menjalankan ini, tapi karena dia terhalang oleh WHI tadi dia terstop juga. Dia kita lihat ini juta ini ya, kita lihat juta. Nah, kenapa? Jadi di luar negeri sendiri sangat mengamati. Apakah yakin sebetulnya kalau tidak ada apa-apa kita menggunakan itu?
Maka yang dulu pengamatan 1 tahun dan 2 tahun, sekarang dimajukan lagi di 6 bulan dan 3 bulan. Artinya kita harus berhati-hati dengan menggunakan terapi suli hormon ini. Sangat membantu, tapi tidak boleh menyepelekan. Dampaknya apa? Kalau dampaknya selain ke pasien, nanti dari kita dampak mediko-legalnya. Hati-hati, kita menyalahi aturan, tidak melakukan kontrol dengan baik, tidak meng-KI dengan baik, kita akan mendapatkan masalah pada mediko-legal tadi. Ini contohnya pada di WAI yang menggunakan EP tadi, ada suatu peningkatan breast cancer. Jadi bukan berarti menggunakan treatment ini tidak ada konsekuensinya tuh. Walaupun di WAI sendiri banyak analisa, ternyata dia menggunakan di usia yang lebih tua dan sebagainya. Tapi yang kita catat di sini adalah sikap kehati-hatian, sikap evaluasi dan monitoring, dan penghentian sesuatu penelitian, itu harus, ini sebagai contoh ada yang harus kita ikutin hal ini. Kemudian yang dengan menggunakan estrogen saja hati-hati, dia terhadap efek peningkatan risiko stroke atau DVT. Nah, dengan dasar itu salah satunya, sehingga pertanyaan ini sebaiknya kita tidak menggunakan sedikit-sedikit dengan terapi suli hormon. Ya, jadi kita akan lebih hati-hati. Apalagi kalau digunakan untuk terapi yang kelihatan agak awet muda saja, jadi tidak diperkenankan gitu ya. Baik, terima kasih. Kemudian ada satu pertanyaan, anonimus. Selamat siang. Untuk terapi menopause yang bergejala, bisa estrogen atau progesteron sesuai up to date. Kapan kita menggunakan estrogen, kapan kita menggunakan progesteron, pada kasus apa, dosisnya berapa. Jadi ini aplikatifnya mungkin Dr. Seto ya. Apakah harus 3 tahun pemberian atau kalau ada keluhan hilang boleh di stop. Ya, monggo, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hasan. Mungkin saya tampilkan sekilas lagi tadi yang tadi ya, begini nih. Jadi sekali lagi kalau dari update yang terbaru ini ya kembali lagi kapan estrogen, kapan progesteron. Jadi ya agent utamanya tentunya kita sebagai pengganti estrogen yang harusnya diproduksi oleh ovarium, di mana tadi pilihannya seperti yang tabel tadi yang dipaparkan Dr. Hasan tadi ada baik itu bisa estradiol-valerat atau conjugated estrogen, di mana ini mungkin yang conjugated estrogen yang mungkin lebih preferable dipakai karena lebih natural, istilahnya kayak gitu. Nah, kapan kita pakai progesteron ya sesuai ini, itu di mana tentunya kita tahu pada penderita atau pasien yang di mana uterusnya masih intak ya, tentunya mereka juga ada kebutuhan untuk memakai atau kombinasi dengan progestin, oleh karena tentunya kita menghindari adanya hiperplasia pada endometrium, sehingga dengan adanya progesteron atau progestin itu diharapkan bisa counter terhadap risiko hiperplasia. Dan sampai berapa lama? Memang dikatakan 3-5 tahun, atau seperti tadi yang dikatakan bisa saja putus di tengah-tengah. Dan mungkin kalau saya share yang lain, di mana terakhir ternyata dari update sendiri mengatakan memang risiko untuk terjadinya efek dari progestin ini mungkin bisa dikatakan bisa lebih minimal. Ini dikatakan jadi termasuk efektif terhadap endometrial hiperplasia, di mana karena secara metabolik dan juga mungkin risiko tadi terhadap entah itu breast cancer atau coronary heart disease itu memang tidak menampakkan tanda-tanda peningkatan risiko, meskipun mungkin datanya masih sangat minimal. Mungkin itu dok, atau mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih. Jadi yang disampaikan tadi di jurnal up to date ya, Dr. Seto. Jadi intinya penggunaan estrogen dan progesteron, bila ada uterus, maka progesteron wajib diberikan karena dia memberikan counter efek terhadap dampak proliferasi yang terlalu berlebih pada pemberian estrogen, sehingga progestin tadi mampu untuk menekan itu. Sekaligus terjadinya suatu hiperplasi, dan keluhan-keluhan yang lainnya. Untuk lamanya penggunaannya, kalau dulu misalnya 5-10 tahun dan sebagainya, nah sekarang evaluasi yang penting. Sekali lagi kita bicarakan kaitannya dengan evaluasi. Jadi itu 3 bulanan bisa sampai 1-3 tahun bisa diberikan itu, asal evaluasinya yang baik. Nah, ada satu tambahan yang perlu saya sampaikan. Ini kaitannya di apa yang terjadi di lapangan. Jadi ada satu jurnal itu menulis
ada si ibu, ada pasien, apa namanya, bagaimana yang penggunaan pil KB. Pil KB itu sebetulnya bukan apa namanya, terapi sulih hormon ya, atau TH, terapi hormonal, namun dia mengandung estrogen dan progesteron. Otomatis pada pasien-pasien yang perimenopause sangat cocok. Di samping dia untuk berkontrasepsi sangat cocok. Bagaimana ini? Nah, disebutkan di situ, boleh dia diperpanjang 1 tahun, disebutkan di sini. Pada kasus-kasus yang sudah menggunakan lama, itu ya. Atau yang di atas 45 tahun boleh ditambah 1 tahun. Kalau yang menggunakan yang lama, jadi itu bisa ditambah dengan 2 tahun, disebutkan demikian. Artinya memang kalau kita pasien-pasien kita yang menggunakan pil KB yang taat gitu ya, menggunakan apalagi yang estrogennya dosisnya rendah, dia merasa nyaman saja. Apakah bisa dilanjutkan ini? Dijawab pada saat dia melampaui masa menopausnya tadi, bisa dilanjutkan antara 1 dan 2 tahun. Namun sekali lagi, kita kembalikan lagi, selalu kita meng-KIE kontrol dan monitoring agar kita selamat dari ibu pasien dan bagi kita sendiri. Ini yang sangat kita perhatikan. Baik, terima kasih. Kemudian yang Dr. Reni ini kaitannya dengan ini, fitoestrogen ya, bagaimana dengan terapi suplemen seperti isoflavon. Apakah secara penelitian ada pengaruhnya untuk keluhan-keluhan? Monggo. Oke, terima kasih dok. Ya, mungkin ini kembali lagi ke masalah fitoestrogen tadi ya. Jadi memang kalau apakah kira-kira mungkin pertanyaannya apakah ada tempatnya terapi dengan isoflavon atau yang lainnya, melihat bahwasanya ya produknya pun masih juga sudah beredar, apalagi mungkin di luar negeri, bahkan ada yang menulis obat menopause support. Jadi ya ini bisa jadi kalau kita lihat pada batasannya tadi atau pada terapi atau yang saya tunjukkan tadi ya, bisa jadi menjadi salah satu alternatif bila mana pasien tersebut menolak atau keberatan untuk diberikan hormonal terapi. Jadi ini bahwasanya kita tahu ketika memang ada gejala atau ada keluhan, terus tapi sayangnya memang pasien tersebut tidak mau atau menolak terapi-terapi hormonal, atau misalnya mau tapi ternyata sayangnya ada kontraindikasi, misalnya ada memang riwayat kemudian DVT atau kemudian ada berhubungan dengan autoimun yang kita menghindari paparan estrogen yang lainnya. Nah ini mungkin ini jadi salah satu alternatif untuk bisa kita berikan senyawa tersebut, meskipun memang kalau sejauh yang saya tahu studinya atau terapinya memang tidak banyak dan juga memang tentunya bukan first line terapi. Mungkin gitu dok, belum ada tambahan dokter. Baik, saya kira itu betul yang disampaikan Dr. Seto terkait dengan ini. Jadi selain tadi ditawarkan ya dia menolak hormonal, maka kalau di Bugiferi itu selalu fitoestrogen berada pada treatment awal gitu ya, pada awal-awal bisa digunakan itu, atau dia juga sebagai pendamping juga, atau yang berkontraindikasi juga. Jadi ini salah satu alternatif. Karena yang kita konsumsi itu sebetulnya keseharian itu juga mengandung suplemen fitoestrogen juga. Itu demikian. Mungkin sebelum kita tutup karena kita jam 11 lebih dan di bagian saya ada kegiatan, namun ada 2 ini yang resen ya. Ya Dr. Seto ya, ada yang 2 resen ya. Ya, mungkin ya, monggo bisa Dr. Ernita, ya betul ya. Dr. Ernita, monggo kami persilakan Dr. Ernita untuk di open mic-nya. Monggo dok, bila mana berkenan bisa Dr. Ernita bisa mengajukan pertanyaan diskusi. Maaf dok, maaf kepencet dok. Oh, kepencet ya, enggak apa-apa. Sekali gitu memang. Ya. Berarti tadi ada satu juga Dr. Wijaya juga mungkin kepencet ya. Sepertinya gitu, sekarang sudah tidak tampak ini dok. Ya. Baik, saya kira itu ya, Dr. Seto. Mungkin kalau ada lagi pertanyaan? Sepertinya Dr. Reni ya, oh ya, saya kira terima kasih juga ya. Salam sehat juga. Ini yang aktif terus dok, sering ikut, selalu ikut. Iya. Baik. Boleh, mungkin saya menutup sebagai kesimpulan pada kegiatan ini dengan satu slide share saya, sepertinya juga Dr. Seto sampaikan juga tadi. Ya, ini yang terakhir saja saya sampaikan. Nah, ini agar mengingatkan kita semua bahwasanya pada suatu treatment atau pengelolaan suatu manajemen keluhan menopause, jadi bukan suatu penyakit ya.
ini perlu diperhatikan. Jadi keluhannya dulu. Jadi apakah keluhan tadi mengganggu tentunya, ya, karena kita selalu mengadvokasi atau informasi kepada pasien-pasien atau kepada kaum hawa ini agar lebih bisa menerima kondisi menopause tersebut. Itu akan juga mengurangi kondisi-kondisi hal tersebut. Kemudian perbaikan keadaan umum, hidrasi, makanan, dan tidur yang cukup, dan sebagainya. Pengendalian emosional. Namun, bila ini tetap, maka dipertanyakan menghendaki pengobatan enggak. Dan bila terkait dengan masalah simptom somatik dan sebagainya, dan terkait juga dengan disiplin ilmu yang lain, maka kita juga harus melakukan multidisiplin pengelolaan dasar. Dan evaluasi dasar inilah yang nanti mendasari apakah belionya si pasien tersebut memenuhi indikasi ataukah ada kontraindikasi. Nah, setelah itu bila tidak ada, maka kita memberikan treatment. Seperti slide sebelumnya, Dr. Seto dan saya sampaikan tadi, di 3-6 bulan awalan dievaluasi. Ya, apakah bermanfaat dan tidak. Intinya kan dua ini yang saya disampaikan. Ya. Net benefit dan do no harm. Jadi bermanfaat dan tidak membahayakan. Ini prinsip dasar untuk terapi sulih hormon tadi. Nah, kemudian kita melakukan follow up atau monitoring. Tadi 3-6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, masing-masing ada sendiri-sendiri. Guideline-nya apakah mengikuti dengan disiplin ilmu yang lain? Jawabannya iya. Karena ini adalah kasus geriatrik, kasus yang multidisiplin. Jadi kadang SOP di grup yang disiplin ilmu yang lain tadi menggarisbawahi untuk melakukan follow up demikian. Itu yang kita ikuti. Justru kita selaku Opjin yang memiliki pasien dan istilahnya mengelola organ tadi, kita membuka wawasan tersebut. Setelah itu baru ada diputuskan suatu lanjutan dan berhenti. Jadi lanjutan dan berhenti ini bukan suatu pasien saja, bukan dokter saja, dan bukan hasil semuanya pemeriksaan, tapi kebersamaan dari semua antara dokter dan pasien dan hasil yang kita peroleh tadi untuk disepakati untuk melanjutkan atau kita hentikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, ya khususnya Dr. Seto yang melakukan host dan narasumber sekaligus, dan mungkin Prof. Hendi tidak bisa berhadir pada siang hari ini karena ada kegiatan dan saya juga akan nyusul kegiatan tersebut. Saya akhiri semua, bila ada kekurangan atau kesalahan, saya selaku moderator dan narasumber mohon maaf. Saya akhiri dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke hostnya Dr. Seto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hason yang sudah menjadi duet berdua hari ini. Jadi alhamdulillah semua pertanyaan, ada 10 pertanyaan kurang lebih nanti sudah terjawab semuanya, dan semoga menambah wawasan bersama baik dari seluruh pemirsa maupun dari kami sendiri mengenai terapi sulih hormon ini dan bagaimana indikasi serta kontraindikasinya. Mungkin tidak berpanjang waktu karena waktunya sudah lewat. Kita akan ketemu lagi pada acara Tanya Apa Saja setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11, singkat, cukup 1 jam segala pertanyaan dari kelima divisi Departemen Opjin FK UNER. Terima kasih, kami akhiri. Terima kasih kepada Dr. Hason sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.